Penuaan tidak hanya berkaitan dengan perubahan biologis. Fase ini juga berhubungan dengan perubahan dalam kehidupan sosial seseorang. Menurut data terbaru menunjukkan bahwa pada awal tahun 2025, jumlah lansia di Indonesia mencapai hampir 34 juta jiwa atau sekitar 11,8% dari total penduduk Indonesia. Jumlah ini terus meningkat dengan proyeksi mencapai 20% populasi pada tahun 2045 mendatang. Indonesia telah memasuki era aging population, di mana proporsi penduduk usia lanjut terus bertambah. Di beberapa provinsi bahkan memiliki persentase lansia lebih tinggi dari rata-rata nasional. Lansia Berdaya, suatu konsep program pemberdayaan untuk meningkatkan kualitas hidup lanjut usia atau lansia, agar mereka tetap sehat, mandiri, aktif dan produktif, namun juga harus mempertimbangkan faktor psikososial yang berhubungan dengan perubahan lansia dalam perannya sebagai bagian dari keluarga dan juga masyarakat. Di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, terdapat satu sekolah lansia yang telah memberikan peran dalam meningkatkan kualitas hidup para lansia menjadi aktif dan produktif. Sekolah non-formal untuk lansia ini bernama Kasih Ananda, beralamat di Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, menjadi pusat aktivitas kegiatan lansia paling aktif di kota ini dan satu-satunya yang ada di Kabupaten Siak. Malaikat tanpa sayap. Ya, Ibu, terima kasih atas kasih sayangmu. Terima kasih atas perjuanganmu. Terima kasih atas perhatianmu. Terima kasih atas setiap tetesan matamunya keringat tercurah untuk anakmu. Terima kasih atas pengorbananmu. Ibu, maafkan amarahku, maafkan keegoisamu, maafkan kenakalanku, maafkan aku atas air matamu. Ibu, Bapak, engkau cahaya penerang dalam hidupku. Jika orang bertanya padaku, siapa pahlawanku? Pastikan engkau, Ibu, jawabanku. Pertemuan lansia setiap bulan memakai fasilitas gedung serbaguna yang merupakan dukungan dari pemerintah kecamatan dan desa setempat. 10 orang pengasuh lansia dengan sukacita memberikan pelayanan. Kegiatan meliputi screening kesehatan, permainan atau game yang seru, senam lansia, berkebun, memberikan penyuluhan bagi lansia, melaksanakan kegiatan rohani, posyandu lansia hingga berwisata. Kami mulai berdiri di bulan Juni tahun 2024. Jadi sudah berjalan mau 2 tahun ini. Sudah wisuda 1 kali untuk lansianya. Jadi kalau jumlah siswanya sekarang untuk yang S1, S itu adalah standar, bukan sarjana tapi standar. Standar 1 itu sekarang sekitar 10 orang, yang standar 2 itu yang mau lansia, yang mau wisuda kedua itu 17 orang. Jadi kalau yang mengikuti kegiatannya itu ada yang pralansia yang di bawah umur 60, tetapi yang sudah masuk ke aplikasi itu yang sudah usia 60 tahun. Gitu. Jadi sekarang ini memang kurangnya masih agak kurang lah antusiasnya masyarakat. Lansia sebetulnya lansia itu banyak, tetapi memang inilah baru yang mau mengikuti gitu. Tapi alhamdulillah
untuk kegiatannya setiap bulannya kami seperti mengadakan ini screening kesehatan, terus kegiatan untuk bagaimana sih membuat lansia itu bahagia gitu. Sempat juga ada berkebun, karena kami pertemuannya sebulan sekali, jadi untuk berkebun itu tidak bisa berlanjut gitu. Terus tapi kalau untuk olahraga, setiap pertemuan ada olahraga, ada penyuluhan, ada kita pakai materi, kita juga ada ininya kurikulumnya. Karena kita kan di bawah naungan BKKBN ya kan, jadi kita mengikuti juknis dari BKKBN. Sejak 2 tahun lalu dimulai, Juni 2024, Pusat Kegiatan Lansia di Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, melayani 30 orang lansia dan telah mewisuda lansia untuk jenjang S1 usia 60 tahun ke atas. Dan akan melakukan wisuda S2 di tahun 2026 untuk lansia yang dinilai aktif dalam jumlah kehadiran mengikuti kegiatan sekolah lansia. Kegiatan lansia di sini bersifat mandiri dan swadaya dari masyarakat, sehingga para pengurus masih membutuhkan perhatian dari para keluarga lansia dan juga peran dari pemerintah setempat. Kita mandiri, memang betul-betul mandiri sekali gitu. Jadi kalau untuk pertemuan, setiap pertemuan ini kita kayak iuran gitu untuk seperti permainan tadi, untuk snack. Kalau hari ini khusus memang kami minta dari desa khusus memang disediakan gitu. Tapi kalau untuk kegiatan seperti biasanya itu kami iuran sesama pengurus gitu. Berharap kepada anak-anak yang mempunyai lansia, kepada keluarga yang mempunyai lansia, tolong dikasih motivasi untuk orang tua kita untuk bisa mengikuti kegiatan sekolah lansia, karena sekolah lansia itu sangat penting untuk menuju lansia itu menjadi lansia yang sehat, kreatif, tangguh, dan mandiri. Interaksi sosial dirasakan bisa menjadi wadah bagi para lansia untuk bertemu, berinteraksi, dan berbagi pengalaman dengan teman sebaya. Sekolah lansia menjadi suatu kebutuhan untuk menjaga kesehatan mental, mengurangi resiko isolasi sosial dan depresi yang kerap dialami para lansia. Dan saya kan sudah S1. Ini mau S2 lagi, insya Allah. Jadi saya buktikan sama Bapak Kepala SIA sama yang di Jakarta. Ini mampulah lansia ini begini. Itu kalau saya nak. Kok kita istilahnya itu orang tua ini jangan. Kalau bisa kita usaha sebisa-bisa kita. Mandiri ya. Program Sekolah Lansia menginspirasi keluarga dan masyarakat untuk lebih peduli dan mendukung lansia, menciptakan lingkungan lebih inklusif dan ramah terhadap lansia. Secara keseluruhan, Sekolah Lansia membuka pintu kebahagiaan dan membantu para lansia menikmati masa tua dengan penuh semangat, mandiri, produktif, dan bermartabat. Sekolah Lansia Kasih Ananda Pinang Sebatang Timur, masa tua bahagia.